Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayaati lahum adzabun sadid wallahu azizun dzuntiqam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, masih melanjutkan uraian-uraian materi yang ada di dalam berkas. Jadi apa yang saya sampaikan semua materi yang ada di dalam berkas. Poinnya, apabila persoalan naik ke publik tahu persoalan apa, materi apa, atau risalah apa yang diperselisihkan. Materi akan saya bahas saat ini Maulid, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi. Yang harus umat Islam pahami, persamaan kata, persamaan gaya bahasa. Apa bedanya memperingati hari kelahiran dan ulang tahun? Dua poin yang sama, dua kata yang sama, yang dibedakan pelaksanaan, cara pelaksanaan. Kalau kita bicara ulang tahun sendiri bukan budaya Islam, tapi budaya Barat. Jadi budaya Barat ini dibalut dengan agama, dibungkus dengan agama. Ini yang menyebabkan penipuan umat Islam besar-besaran. Bahkan mereka berkata, Maulid Nabi memperingati hari kelahiran Nabi untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Ini sudah keluar dari aturan. Meningkatkan iman itu meyakini ayat-ayat Allah. Takwa pelaksanaan ayat itu takwa namanya, iman dan takwa. Sedangkan tidak ada satu ayat pun yang membenarkan Maulid, bahkan bertabrakan dengan ayat itu sendiri. Saya angkat Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu, mengampuni dosa-dosamu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi bagi umat yang tidak tahu Maulid Nabi, mengikuti Nabi. Ayat ini ada sambungannya 32. Sambungannya qul atiullah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taati Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi mengikuti Nabi bukan memperingati hari kelahirannya, tapi mentaati Allah seperti taatnya para nabi. Jika kita tidak taati itu, Allah berfirman, jika kamu berpaling, berarti kita berpaling dari Nabi, masuk golongan kafir. Jadi Maulid Nabi bukan mentaati Nabi, bukan mentaati Allah, tapi memperolok-olokkan Nabi. Yang menjadi penipuan umat budaya Barat, Anda bungkus dengan agama. Dan ini perbuatan para Habib dan Islam golongan yang dibawa oleh PBNU. Dan bagi Anda yang tidak Maulid, Wahabi, Muhammadiyah, Anda bilang bid'ah. Mau jadi apa bangsa? Pola pikir Anda mundur ke belakang.
Membangun agama dan bangsa sama, ikuti perkembangan zaman. Tidak boleh kita jadi bangsa tertinggal. Agama Islam pun lentur, dinamis, modern, bisa maju semaju-majunya. Tapi satu poinnya, beragama jangan melanggar hukum agama. Bernegara jangan melanggar hukum negara, itu poinnya. Dan masuk ke Al-Jasi ayat 18, sumazalna ka ala syariati minal amri fattabiha wa la tattabi ahwal ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kaum Muhammad mengikuti syariat dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Jadi mentaati Nabi mengikuti syariat yang Allah turunkan, Al-Quran. Apa syariat itu? Al-Qasas ayat 85, Allah yang mewajibkan engkau Muhammad melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Benar-benar mengembalikan kamu ke tempat kamu kembali. Jadi Al-Quran ini syariat Allah. Allah mewajibkan untuk menegakkan hukum-hukumnya. Dan Al-Quran akan mengembalikan manusia ke surganya Allah. Di mana manusia berasal dari surga akan kembali kepada surga apabila mengikuti syariat yang Allah berikan, Al-Quran. Dan katakan Muhammad, sesungguhnya Tuhan lebih mengetahui orang yang bawa petunjuk dan yang berada dalam kesesatan. Itu 85 Al-Qasas. 86-nya, engkau Muhammad tidak mengharapkan Al-Quran diturunkan kepadamu, tapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Oleh sebab itu janganlah menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Dan perlu umat Islam ketahui, datangnya risalah agama ini, risalah Allah, diangkat kembali ke permukaan. Allah hendak memberikan rahmat atau karunia kepada bangsa ini. Jadi ayat Allah dari zaman dahulu masih di surga, Nabi Adam, malah iblis masih di surga. Allah berfirman ketika Allah berfirman pada para malaikat, sujud kamu kepada Adam. Malaikat sujud, iblis tidak mau sujud, masuk dalam golongan kafir sampai hari kiamat. Satu ayat diingkari, masuk golongan kafir. Kalau berbicara surga, Nabi Adam hanya memperlihatkan aurat, terbukalah auratnya. Menyentuh pohon kuldi, terbuka auratnya, keluar dari surganya Allah. Allah keturunkan ke bumi. Bagaimana dengan Anda, para habib, pemimpin Islam golongan? Nabi Muhammad Anda bikin seperti Nabi Isa alaihissalam, seperti Nasrani. Islam dibikin seperti Nasrani. Isa al-Masih diagung-agungkan, syariatnya dibuang, ajarnya dibuang. Nabi Muhammad diagung-agungkan, syariatnya dibuang, ajarnya dibuang, tidak kalian hiraukan. Umat kalian tipu dari jalan Allah. Umat dibelokkan dari jalan Allah. Anda jadi pemimpin bisa masuk ke neraka. Agama Anda betul-betul berantakan. Islam hancur di tangan Anda semua. Kebohongan Anda saya urai satu persatu. Makanya kitab Allah ini disebut Al-Furqan. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatil ajabun sari wa huwa ajijung tikom. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia kami turunkan Furqan. Furqan ini pembeda. Kitab Allah disebut Furqan, Al-Furqan atau pembeda, yang membedakan. Yang membedakan ini an-nur, cahaya. Di mana dalam kehidupan dunia pun ilmiahnya membedakan cahaya, yaitu listrik, cahaya PLN atau siang matahari, itu yang menjadi pembeda. Kita bisa melihat dalam kegelapan dalam ruangan adanya perabotan rumah seperti kursi, lemari, tempat tidur, piring, gelas, cahaya listrik, cahaya PLN. Mati cahaya listrik, semua sama. Tidak mampu membedakan. Al-Quran ini pembeda. Pembeda itu an-nur, cahaya. Dan semua kitab Allah disebut Al-Furqan. Ini yang menjadikan cahaya dalil tuduhan Anda semua. Dan kebohongan Anda saya ungkap ke publik, terang-terangan, kekafiran Anda saya ungkap, apapun resikonya. Saya cuma minta kepada Anda, umat Islam yang mau menolong agama Allah, tolong agama Allah, sebarkan video ini, suruh mereka keluar untuk bermusyawarah.
Jadi saya keras bukan lewat media sosial. Ini langkah terakhir di mana kami sabar menunggu balasan mereka, jawaban mereka, surat yang kami kirim ke mereka, mereka semua bungkam. Karena setelah saya kaji, saya analisa, berkas ini tidak menguntungkan mereka, bahkan merugikan mereka, bahkan menenggelamkan mereka. Mereka takut publik tahu kejahatan mereka. Jadi kembali kepada umat Islam seluruhnya, sadari, pahami persamaan kata, persamaan gaya bahasa. Apa bedanya memperingati hari kelahiran dengan ulang tahun? Memperingati kelahiran budaya barat, bukan budaya Islam. Yang menjadi penipuan mereka budaya barat yang batil dibungkus dengan agama. Ini penipuan Habib dan Islam golongan, diantaranya PBNU. Jadi mereka harus memberi penjelasan bahwa bukti kebenaran mereka, bahwa bukti dalil mereka, dan agama bukan kata ini, kata itu. Walaupun tidak ada ayat yang menerangkan, wajib sejalan dengan syariat Islam apa yang kita perbuat apabila kita mengatakan itu sunnah Nabi atau amal saleh. Apabila tidak diterima oleh Quran, itu bukan amal saleh. Bahkan semua perbuatan kita yang bertentangan dengan syariat, dengan Al-Quran, bisa dikatakan dimasukkan dalam hukum, yaitu haram. Perbuatan kita yang baik, yang mendukung agama, yang memperbaiki agama, bisa dikatakan sunnah. Contoh sholat, berpakaian rapi, pakai peci. Ini Allah tidak langsung memerintahkan pakai peci. Tapi apabila peci memperbaiki sholat kita, ibadah kita, memperbaiki penampilan kita, berhubungan dengan Allah, baik. Dan perbuatan baik sangat dianjurkan. Kalau kepada hukum bisa dimasukkan sunnah. Dijalankan mendapat pahala, tidak pun tidak apa-apa. Jadi maulid sekali lagi bertentangan dengan syariat Islam. Ini memperolok-olokkan Nabi. Islam dibuat sama dengan Nasrani. Isa Al-Masih diagung-agungkan, risalahnya dibuang. Islam pun sama, Nabi Muhammad diagung-agungkan, risalahnya dibuang. Ini perbuatan orang-orang kafir ahli kitab, para pemimpin Islam golongan, para habib, mereka berlomba-lomba dalam kekafiran. Ini penjelasan maulid. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.